Baik, terima kasih Ibu. Saya atas nama Edwinda Junia Alvinita Jasmara. Saya berasal dari kelas 2019D. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari nomor 1 sampai nomor 7. Soal yang pertama, jelaskan hakikat-hakikat KTI. KTI merupakan suatu karangan yang disusun secara sistematis yang bersifat ilmiah. Sistematis di sini berarti disusun berdasarkan aturan-aturan tertentu, bukan sembarang disusun. Jadi, karya tulis ilmiah dibentuk untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. Permasalahan tersebut benar-benar sesuai dengan fakta atau data yang benar-benar ada dan dibuat berdasarkan aturan. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, dari segi isi bahwa karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan penulis atau argumen penulis tentang suatu masalah yang terjadi. Yang kedua, pengetahuan disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data. Jadi, karya tulis ilmiah tidak bisa dimanipulasi oleh penulis. Yang ketiga, sebuah karya tulis ilmiah mengandung kebenaran objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami atau bahasa-bahasa yang baku dan menggunakan istilah yang bermakna. Yang ketiga, syarat-syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah dibuat berdasarkan hasil penelitian penulis atau berdasarkan observasi penulis saat turun lapangan. Yang kedua, pembahasan masalahnya objektif, sesuai dengan fakta, di mana karya tulis ini harus sesuai data yang didapatkan dan juga perasaan penulis terhadap data tersebut. Yang ketiga, karya atau tulisan itu mengandung masalah yang sedang dicari permasalahannya. Jadi, cari masalah yang betul-betul masalah berdasarkan hasil observasinya yang belum dikaji oleh penulis lainnya. Yang keempat, dalam penyajian maupun dalam pemecahan masalah digunakan metode tertentu. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus tepat, lengkap, ringkas, dan terbuka. Yang selanjutnya, jenis-jenis KTI. Jenis-jenis KTI yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ini merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisannya yang didasarkan pada suatu peristiwa. Yang kedua, makalah. Makalah ini merupakan sebagai sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan dan sifatnya empiris. Sifat lainnya yakni terhadap permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Yang ketiga, tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa di program magister atau S2. Sifatnya wajib. Juga tesis merupakan pengertian sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang di dalamnya memuat suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Yang keempat, skripsi. Skripsi merupakan sebagai karya tulis yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Yang kelima, disertasi. Disertasi merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulisan melalui kegiatan penelitian. Yang keenam, paper. Paper yaitu salah satu jenis karya ilmiah. Penyusunan data dan fakta di dalamnya tidak terikat oleh bab dan subtema. Yang kelima, ciri-ciri bahasa ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata atau istilah yang non-virtual. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk pesona atau pengakuan dengan tujuan menjaga objektivitas. Yang keempat, mengutamakan keterpaduan dan ketentuan isi. Soal yang keenam, kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang pertama, penelitian. Penelitian adalah metode untuk membuat tulisan yang menggambarkan rancangan penelitian. Dengan cara ilmiah ini, kita dengan mudah untuk mendapatkan data atau sumber data. Jadi,
harus diteliti masalahnya yang ingin kita jadikan sebuah tulisan. Yang kedua, simposium. Simposium merupakan salah satu jenis diskusi ilmiah atau tukar pikiran. Jadi, ada forum tertentu yang membuat diskusi ini agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang ketiga, konferensi. Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk merunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang keempat, diskusi panel. Suatu pertemuan untuk mendengarkan percakapan antara 3-6 orang penulis yang mengemukakan topik yang spesifik yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dipimpin oleh seorang moderator untuk didiskusikan bersama sehingga diperoleh masukan tentang pendapat-pendapat yang didiskusikan. Yang kelima, lokakarya. Lokakarya merupakan suatu cara di mana beberapa orang ahli berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya yang dapat membantu peserta guna membicarakan masalah mereka yang dirasa sukar untuk dipecahkan sendiri. Yang berikut, seminar. Seminar disimpulkan dari pendapat ahli di atas bahwa seminar merupakan suatu pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah di mana semua pesertanya terlibat aktif dan mereka dan ahli di bidangnya yang akhirnya akan diperoleh suatu rumusan yang disepakati bersama. Nomor 7, jelaskan tahap-tahap menulis proposal. Yang pertama, menyiapkan topik. Dalam menyiapkan topik, pada penyusunan proposal, kita memilih topik atau disiplin ilmu yang sesuai dengan kemampuan minat kita. Berkaitan dengan menyiapkan topik ini, mahasiswa hanya fokus pada satu disiplin ilmu atau satu teori saja, agar hasil penelitiannya lebih luas dan mendalam. Yang kedua, menemukan masalah sesuai dengan topik. Dalam hal ini, masing-masing pribadi mahasiswa mencari tahu permasalahan yang terjadi pada teori atau topik yang sudah ditemukan, dan juga mencari tahu berbagai sumber berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, menentukan judul. Dalam menentukan judul proposal, hal ini sesuai minat mahasiswa. Masalah apa yang ingin dijadikan judul, dan masalahnya harus sesuai dengan topik. Dan yang paling penting, hindari gengsi untuk mengambil judul yang gampang. Usahakan mengambil judul yang sesuai dengan kemampuan agar saat penyusunannya tidak menyulitkan diri sendiri. Yang keempat, menyusun proposal. Pada saat menyusun proposal, memiliki sistematika proposal. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Dalam latar belakang, apa yang menjadi penyebab masalah itu terjadi, tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Yang berikut, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah mencakup pertanyaan menggunakan kata tanya yang benar. Yang berikut, melakukan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah tergantung masalah yang dibahas pada latar belakang. Yang berikut, batasan masalah. Dan yang terakhir, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan rumusan masalah. Baik, itu saja jawaban ujian tengah semester karya tulis ilmiah. Sekian dan terima kasih.